Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan komunitas, hari ini di bulan Ramadan kali ini saya akan mencoba berbicara dan dialog dengan teman-teman LPTP dalam episode ngobras, ngobrol bareng komunitas gitu. Ya, tentu saya tidak sendiri hari ini ya, karena ini menjelang sore, rasanya perut ini harus diisi dengan hal-hal yang substansial gitu. Dalam perjalanan LPTP ke 48 tahun menjelang 2 tahun akan setengah abad, tentu kita harus merefleksikan pengetahuan-pengetahuan yang bermakna kali ini. Di depan saya ini setelah hadir fasilitator senior, saya menyebutnya sepuh nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Ya, hari ini saya menyebutnya sepuh nggak masalah ya, karena saya lihat perjalannya waktu di 2026 ini Pak Zam ini sudah 33 tahun, tampaknya itu hampir sama dengan umur saya ya ketika bergabung dengan LPTP gitu. Oke, di hadapan saya sudah bergabung yaitu Pak Zam Zaini. Apa kabar Pak Zam? Sehat, alhamdulillah. Ini tadi perjalanan dari mana ini? Ini dari Boyolali mampir ke Sragen baru ke Palur. Iya, Pak Zam ini kalau dilihat, kalau dari logatnya aslinya mana toh? Boyolali. Tepatnya di mana? Boyolali di Kecamatan Andong, desanya Andong. Kecamatan Andong, desa Andong. Hari ini beraktivitas di program apa kalau di LPTP? Di hari ini, tahun ini saya berprogram bersama dengan komunitas di Desa Manyarejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, di program kebudayaan terpadu Sangiran. Oke, ya. Sekedar mengisi prolog di awal gitu. Di depan saya ini, saya mencoba untuk berdialog dengan Pak Zam bukan hanya dari sisi narasi ya. Tapi kalau kita lihat karya-karya beliau itu cukup mewarnai dunia fasilitator dan pemberdayaan masyarakat. Tentu dalam seri bagaimana pembelaan terhadap petani gitu. Di depan saya ini ada beberapa karya beliau yang memang sifatnya teknis dan tentu metodologis juga gitu. Salah satunya adalah di mana budidaya-budidaya teknis ya dengan teknologi tepat guna ya, mulai dari tanaman pangan gitu, sawi, terus dan tentu ini yang cukup spektakuler ya. Saya ini beberapa teknis yang dulu pertama kali saya masuk di LPTP tahun 2013. Salah satu modul yang saya baca dulu adalah SRI gitu, System of Rice Intensification. Tentu ini adalah sistem kelola padi intensif dan semua hasil dari pengetahuan ini beliau tulis dengan pengalaman. Saya teringat bahwasanya pengetahuan terbaik itu ya memang dari pengalaman gitu. Dan Pak Zam itu sudah melakukan dan belajar baik dengan peristiwa gitu. Oke Pak Zam, saya ingin mengulik sedikit tentang histori jenengan gitu. Dari Boyolali kok bisa jatuh cinta di kantor Palur itu, gabung di LPTP tahun berapa coba? Ya, kalau melihat sejarah dulu, jadi saya dulu gabung di LPTP itu masih bujang, masih lulusan SMA. Tahun 93, waktu itu ada seleksi staf atau seleksi fasilitator di LPTP dan itu menjadi kelinci percobaan bahwa LPTP berkomitmen bagaimana mengambil fasilitator itu dari anaknya petani. Anaknya petani. Anaknya petani. Tidak peduli dia sarjana atau bukan, yang penting anaknya petani gitu. Nah, saya masih ingat betul di tahun 93 itu sebelumnya saya ikut sekolah lapangan yang namanya SLPHT, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu di tahun 89-90. Baru di tahun 93 LPTP butuh fasilitator lapangan dan saya waktu itu mengikuti istilahnya seleksi ya. Ada seleksi, mulai seleksi wawancara sampai seleksi bagaimana memfasilitasi itu. Alhamdulillah saya bisa bergabung di LPTP itu pada tahun 93. Nah, 93 sampai tahun 2000 itu saya mengembangkan sekolah lapang yang namanya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu. Waktu itu proyeknya dengan World Education yang menekankan pada pendidikan dan analisa agroekosistem khusus untuk tanaman pangan waktu itu. Nah, dan 93 sampai 96 saya masih berkutat di satu kelompok saja karena itu aturan di LPTP waktu itu. Tahun pertama itu tidak boleh keluar dari satu kecamatan itu. 96 dirasa ada keberhasilannya, kemudian saya diminta untuk mengcover di wilayah, yaitu wilayah Kabupaten Boyolali dan wilayah Kabupaten Grobogan waktu itu.
sampai pada bagaimana mengorganisir petani tingkat hamparan untuk menyelesaikan masalah tikus waktu itu. Nah, 96 sampai 99 saya diminta untuk melakukan atau mendampingi koordinator programnya. Jadi istilahnya waktu itu adalah asisten koordinator. Asisten koordinator. Itu sampai tahun 2000-an. Dari tahun 99 karena tahun. waktu itu koordinator saya ada program yang lebih besar dengan miserior, saya mengampu di sini tetapi atas bimbingan dari koordinator waktu itu. Siapa pada waktu itu? Waktu itu namanya Heri Kristanto. Pak Heri Kristanto itu saya diminta mengelola yang program PHT dengan WE. Mas Heri itu mengelola program miserior dengan istilah IPM-nya. Itu makanya waktu itu dibedakan. Karena WE itu gajinya kecil, IPM gajinya gede gitu waktu itu. Karena dari Jerman dan dari Amerika. IPM itu Integrated Pest Management. Iya. Sebenarnya itu istilahnya hampir sama dengan SLPAT. Tapi karena di Indonesia itu di Indonesiakan SLPAT itu di tahun 99-2000-an. Nah, 2000 sampai 2004 itu waktu itu agak kolaps, artinya tidak ada proyek dari luar, tetapi alhamdulillahnya ada ilmu baru yang namanya System of Rice Intensification itu SRI. Nah, waktu itu karena tidak ada proyek yang mendanai, kami bersama dengan teman-teman melakukan studi di lapangan, melakukan bagaimana mengenalkan SRI itu mulai dari bibit umurnya muda, jaraknya lebar, pengaturan air, kemudian tidak sampai ke dalam tanamnya. Nah, waktu itu SRI itu menjadi ini, orang tidak percaya di awalnya, dikira main-main itu. Tetapi dalam perjalanannya setelah 30 hari, jumlah anakan di tanaman itu melebihi dari model tanam yang konvensional. Nah, mulai dari itulah bisa dikembangkan, kemudian kita melakukan workshop, melakukan pengenalan sampai 2004 waktu itu. Nah, ini SRI mulai dikenal dan dikembangkan di tingkat masyarakat. Oke, sebelum jauh lagi Pak Zam, ini biar nggak kehilangan konteks ya. Jadi itu kan perjalanan cukup panjang tuh ya, dari 93 sampai 2004. Dari nanganin hama ya, dan termasuk tikus tadi transisi sampai ke Integrated Pest Management dan ketemu SRI gitu. Nah, isu yang berkembang pada waktu itu tentang jatuhnya pertanian ya, memang apa yang terjadi pada waktu itu, masalah utamanya Pak yang dihadapi di tahun 90-an lah terutama ini? Di tahun 90-an itu sebenarnya kayaknya loh, kalau saya menangkap itu ada isu-isu politik, politik tentang pangan dan pendidikan. Politik pangan dan pendidikan. Politik pangan dan pendidikan. Oleh karena itu di tahun 93 itu muncullah yang namanya program SLBHT itu sebenarnya untuk membungkus bagaimana kalau kita mau melakukan pendidikan politik di tingkat masyarakat. Tahun itu pasti itu digerebek. Nah, satu-satunya jalan adalah kita mewadahi dengan sekolah lapang pengendalian hama terpadu. Nah, di situ kelihatannya orang melihat kan berbicara tentang hama, penyakit dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pesan yang akan kita sampaikan adalah bagaimana petani itu bisa mandiri, bisa memutuskan sesuatu tanpa ada pengaruh dari luar. Berarti bersembunyi di balik hama jenengan. Iya, waktu itu begitu. Itu. Saya rasa ini nggak akan dihadapi oleh teman-teman yang fasilitator ini ya, junior hari ini yang memang berada di Gensi, bahkan generasi milenial seperti saya gitu. Kontrol terhadap forum-forum masyarakat, dan tentu itu transisi yang menarik, pembelajaran yang menarik, bersembunyi di balik hama itu kan menarik ya. Ada pesan yang disampaikan kan, termasuk lah mengenal SRI ini dari awalnya di mana Pak Zam? Kok sampai jenengan juga menulis ini gitu ya? Ini kan tidak main-mainin pengetahuan satu ini. Jadi SRI itu pertama berkembang dari bagaimana pengelolaan padi itu yang bijaksana itu. Pemupukan 5 tepat, kemudian pengendaliannya dengan mengacu pada lingkungan. Setelah itu berhasil, kita mencoba adakah teknologi baru. Ternyata waktu itu di Balitpa Sukamandi, Balai Penelitian Tanaman Padi Sukamandi, kita belajar ke sana. Itu waktu itu namanya belum SRI.
tapi Apa? budidaya padi ideal, istilahnya begitu. Budidaya Karena itu padi ideal, ya. masih riset di sana, Oke. padi ideal. Gimana sih caranya? Kita datang ke sana belajar, oh ternyata menanamnya begini, hanya pakai benih yang umurnya muda dan sebagainya. Dari situ berkembang, kita lakukan uji coba. Kita juga pernah belajar juga ke Lumajang, yang di sana ada kelompok tani yang mengembangkan serupa, riset serupa sebenarnya. Ya. Nah, kemudian kita balik, ilmu-ilmu itu kita kumpulkan, kita lakukan uji coba bersama dengan petani. Di mana pada waktu itu? Waktu itu uji cobanya di namanya Dusun Waru, desanya Pengkol, Kecamatan Karanggede. Karanggede itu di Karanggede, Boyolali, masih di Boyolali. Wah itu sampai juga terjadi pertengkaran itu antara bapak dan ibu, karena bapaknya mintanya tanamnya harus iwir, artinya tidak ombol, tapi ibunya biasanya tanamnya ombol gitu. Itu yang menjadi pertengkaran. Tetapi setelah kita lakukan proses belajar selama satu musim, itulah yang menjadi SRI itu muncul. Nah, tulisan itu sebenarnya tulisan mungkin 80-90% itu hasil pengalaman lapangan, bukan dari literasi buku yang lain, tapi murni dari lapangan. Karena kita melakukan uji coba itu di Boyolali, kemudian di Grobogan, di Klaten, Sukoharjo, dan tempat-tempat lain. Selalu kita ambil datanya itu. Oke, ada nggak semisal kalau saya belajar dari pengalaman itu, gurunya yang petani ahlinya gitu, ada nggak Pak? Atau memang pure gitu ya, Pak Zam itu belajarnya ya sudah saya uji coba mandiri gitu atau dengan bersama-sama gitu? Kalau guru aslinya dulu saya belajarnya dengan yang di Balitpa itu, namanya Dr. Anisan Gani waktu itu. Oh dokter ya? Oh dokter itu, Dr. Anisan Gani itu. Akademisi memang ya? Iya, tetapi saya nggak tahu apakah masih sugeng atau sudah, karena itu sudah lama sekali kan, tahun 2000. Sekarang kan 2026, berarti kan 26 tahun yang lalu. Itu dulu saya belajar tentang SRI-nya di situ. Bahkan dia sempat ke Solo juga. Kita undang untuk workshop bagaimana melakukan riset SRI itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya uji coba bersama dengan petani kelihatannya sangat sederhana, tetapi riset yang kita lakukan itu ilmiah juga. Karena kita diajari bagaimana mengambil sampel, bagaimana menganalisis, bagaimana menyimpulkan itu dengan dasar yang kuat waktu itu. Oke. Terus berlanjut setelah tahun 2024, 2004 setelah ya. tahun 2004 SRI berkembang, kemudian kita ada tren berkembang lagi, yaitu tentang hortikultura. Nah, kemudian kita kenal dengan Asyar yang ada di Australia, bekerja sama dengan Balitsa, Balai Penelitian Tanaman Sayuran di Jawa Barat, itu mengembangkan produk kentang dan wortel di dataran-dataran tinggi, tetapi itu juga masih pada ranahnya bagaimana produksi sayuran itu ramah lingkungan. Artinya kalaupun menggunakan pestisida kimia sintetis, itu juga yang lebih bijaksana, didasarkan atas pengalaman dan pengamatan di lapangan. Itu berjalan 2007 sampai 2010. Nah, baru di berikutnya di tahun 2012, waktu itu LPTP mendapat tawaran oleh PT Tirta Investama Wonosobo, PT Aqua Wonosobo itu, bagaimana dana CSR itu bisa dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, saat itu saya diminta oleh pimpinan LPTP lah melakukan riset dan menginisiasi program ini di Wonosobo, tepatnya di Kecamatan Mojo Tengah. Itu ada sekitar 4 desa, ada Blederan, kemudian Kalibeber, kemudian di Kejiwan dan Bumirejo. Itu empat-empatnya itu. Nah, ini menurut saya sesuatu yang tantangan yang luar biasa. Karena program ini di tahun 2012 adalah LPTP diminta untuk mensinergikan antar sektor dalam satu kawasan. Jadi bagaimana mengelola atau mengoptimalkan kawasan produktif melalui berbagai sektor. Nah, waktu itu sektornya ada sektor pertanian berkelanjutan, kemudian sektor ekonomi kreatif atau UMKM,
sektor sanitasi dan sektor konservasi dan lingkungan. Ini dipadukan, bagaimana itu bisa berkembang dengan baik di dalam satu wilayah itu. Ya. Nah, itu menurut saya tantangan dan pengalaman yang luar biasa dari hanya menangani satu komoditas, ini menangani 4 sektor. Menarik ya. Jadi tidak parsial ya Pak Zam. Ya. Ini harus mengkawinkan berbagai sektor saya kira, dan itu menjadi challenge. Ya tentu dengan pengalaman dari tahun 93 di tahun 2012 sampai 2018 ya. Ya. Itu saya kira tidak menjadi masalah. Mungkin ada beberapa tantangan tersendiri karena yang dulu kerjasama, mitra kerjasamanya saja yang berbeda gitu. Ya. Terus kalau biar nggak terputus juga Pak Zam, pada waktu itu di LPTP siapa yang menjadi direktur? Di tahun 2012 sampai 2018 itu waktu itu direkturnya Pak Ahmad Mahmudi. Sebelumnya? Sebelumnya masih, jadi dari 93 sampai 2018 itu saya mengalami pertama 93 itu direkturnya Pak Hari Mulyadi. Pak Hari. Yang sekarang menjadi Dewan Pembina. Ya. Kemudian habis itu digantikan Pak Mahmudi. Pernah juga diselani Pak Agung Wahyana. Kemudian Pak Mahmudi lagi. Kemudian Pak Rahadi. Pak Rahadi itu di tahun 2019. Ya, 2019. Jadi saya masih di tahun 2018 itu masih Pak Mahmudi. Gitu. Nah, setelah dirasa 6 tahun di satu lokasi, itu kayaknya Pak Mahmudi melihat lain. Ini harus dikasih tantangan yang baru lagi ini. Penuh tantangan berarti. Ini namanya kelinci percobaan itu di situ. Nah, alih-alih karena kita itu di banyak orang belajar ke LPTP, saya sering memfasilitasi kunjungan, memfasilitasi pelatihan itu. Di tahun 2018 ada permintaan kerjasama dengan Win Wali Songo waktu itu untuk melakukan uji sertifikasi profesi, yang itu kemudian Pak Mahmudi membuat salah satu lembaga kecil namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Itu waktu itu Pak Mahmudi hanya bilang begini, ini kalau bukan Jamzaini yang jalankan nggak bisa. Walaupun saya tahu di tahun 2018 itu sebenarnya saya masih aktif di proyek di Wonosobo, tapi karena ini atas permintaan pimpinan, ya mau tidak mau kalau dimabeskan ya harus mabes kembali ke antara permintaan dan mandatori Pak Gelati. Nah itu tergantung itu. Terjemahnya monggo kan gitu. Itu jadi dimulai tahun 2018 saya aktif untuk menginisiasi bagaimana membuat model pendidikan dan pelatihan untuk terutama generasi-generasi muda, dan waktu itu kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi agama, terutama di perguruan tinggi agama Islam, baik dengan Win Semarang, kemudian Win Pekalongan, Win Solo, Win Jember dan lain sebagainya, itu berkembang proses-proses pendidikan itu. Oleh karena itu sebenarnya ideologi LPTP mengenai keberpihakan terhadap masyarakat, keberpihakan pada rakyat kecil itu sudah kita tanamkan melalui pendidikan-pendidikan itu. Itu di tahun 2018 itu. Nah, di tahun 2018 masuk ke tahun 2018 itu saya mengelola program ini sampai tahun 2024. Jadi kira-kira berapa? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun dirasa ini alih-alih juga ini LPTP ini, wah ini Jamzaini sudah 6 tahun ini harus pindah posisi ini. Nah, itu. Di tahun 2024 waktu itu saya diminta untuk pindah lokasi dari pendidikan pelatihan untuk perguruan tinggi untuk mahasiswa. Ini dipindah lagi ke sejarah awal tahun 93, yaitu mengorganisir masyarakat dalam program pangan dan pertanian lagi, yaitu diwadahi di namanya program kebudayaan terpadu Sangiran, yaitu berada di Desa Manyarjo, Kecamatan Plubuh, Kabupaten Sragen, yang kerjasamanya saat ini dengan Yayasan Arsari Jayadikusumo dan Wadah Titian Harapan untuk mengelola program kebudayaan terpadu itu. Nah, khusus
yang dengan LPTP yang mulai tahun 2024 nanti insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat banyak kepada masyarakat sampai tahun 2028 lah kira-kira nanti kita bungkus dengan istilah ini dengan judul Sekolah Pelestarian Lingkungan Desa dan Ekonomi Pusaka Berkelanjutan. Pusaka berkelanjutan. Nah ini yang kita garap. Nah karena ini namanya aja Sekolah Pelestarian Lingkungan, maka pendekatan yang kita pakai itu adalah dengan sekolah lapang. Nah, di PKTS Manyarjo ini kami lebih memperkenalkan identitas itu adalah PKTS Manyarjo. Gitu. Karena kalau PKTS Sangiran, S-nya itu sudah Sangiran, nanti double lagi. Kita mau membranding Manyarjonya. PKTS Manyarjo programnya itu di tahun ini kita masuk di sektor pertanian, kemudian sektor peternakan dan sektor konservasi. Di sektor pertanian kita bangun yang namanya sekolah lapang budidaya padi. Di sektor peternakan kita bangun sekolah lapang peternakan terpadu. Di konservasi kita bangun pengelolaan kebun bibit desa. Nah, sampai sebenarnya kita masuk secara resmi itu sebenarnya mulai di tanggal 1 November, Desember, ini Maret gitu. Kira-kira 4-5 bulan lah. Nah ini di sana sudah terbangun kelompok, terutama ini kelompoknya. Jadi SL Padi itu namanya SL Budidaya Padi Ngudi Ilmu. Jadi, kenapa Ngudi Ilmu? Ini usulannya adalah bapak-bapak. Iki wong tua-tua mas, wong tua-tua ini cek gelem sinau, ya wis Ngudi Ilmu. Oke, jalan. Kenapa namanya nggak modern gitu ya? Kok khasnya adalah khas lokal banget ya? Karena ini kita kembali lagi ke kebudayaan. Nah, kebudayaan di sana adalah bagaimana membudidaya atau membudayakan sesuatu yang sudah ada, tetapi tidak tidak mengabaikan isu-isu modern. Gitu. Kalau yang di padi itu adalah SL Padi Ngudi Ilmu, kemudian ya kalau yang di SL Ternak itu Peternak Sejahtera, gitu. Bina Peternak Sejahtera. Karena ini berharap peternak-peternak itu bisa sejahtera. Kalau di KBD, Kebun Bibit Desa, itu kelompoknya dinamai Tunas Bumi Manyar. Kenapa pakai Tunas Bumi Manyar? Karena tunas itu kan masih bibit. Nah, bumi, itu bagaimana melestarikan bumi di Manyarjo. Nah ini sesuatu yang menurut saya menarik juga. Yang terakhir saya akan sampaikan begini, kenapa pilihan kita itu sekolah lapang? Maksud saya itu Pak, yang harus kita jawab sebenarnya. Pertama, sekolah lapang itu dulu namanya Farmer Field School. Farmer Field School itu adalah metode yang paling efektif. Bagaimana transfer knowledge dan transfer skillnya itu melalui sekolah lapangan itu bagus. Ya. Karena apa? Satu, sekolah lapangan itu belajar sambil praktek langsung di lapangan. Istilah saiki namanya itu learning by doing. Wah, gaya banget itu. Sekolah lapang itu kalau di istilah dulu itu namanya Farmer Field School, FFS itu. Di mana kenapa kita menggunakan FFS itu? Satu, petani atau peserta belajar itu diajari praktek langsung di lapangan. Itu istilahnya adalah learning by doing. Jadi tidak hanya dikasih materi dia mendengarkan, tetapi langsung belajar di lapangan. Yang kedua, materi belajarnya itu dibangun di tingkat lokal. Jadi masalahnya apa di tingkat petani itu, ya itu yang dipelajari. Artinya kita tidak membawa utuh materi dari luar. Gitu. Yang berikutnya, kita mengutamakan diskusi yang partisipatif. Jadi setelah melakukan pengamatan di lapangan, hasil pengamatan itu didiskusikan secara partisipatif semua peserta dan nanti akan dipresentasikan, disimpulkan bersama dan direkomendasikan rencana tindak lanjutnya bersama-sama itu. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong munculnya atau mendorong kemandirian petani. Kenapa? Dengan petani itu mampu berkomunikasi, berbicara langsung dengan tanaman, maka petani akan secara tepat itu membuat kesimpulan, oh umur ini saatnya mupuk. Berarti itu sudah sesuai karena dia memang komunikasi langsung dengan tanaman. Gitu.
Yang terakhir adalah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ilmunya dapat, karena learning by doing, keterampilannya juga dapat. Karena ini belajar langsung di lapangan, sikapnya setelah mengikuti SL, sikap budidaya pertanian yang ramah lingkungan, itu juga akan kena. Kira-kira seperti itu pengalaman saya. Udah, Lanjut baca closing nggak? Ya. Kalau masih ada. enak jane bangun mana tapi hutan. Ora. Kira terlalu kesuwen jagongan malah. Enak ini. Oke ya, lanjut ya. Ya Pak Zam. Jadi kalau saya sedikit melihat tadi yang jenengan jelaskan, berarti biar ini nggak sesat pikir bagi saya dan teman-teman mungkin yang di generasi milenial dan Gen Z dan Alpha hari ini ya. Sekolah ini memang tidak disetting di dalam ruangan ya Pak Zam. Oh, tidak. Yang dimana pada notabene kan biasanya peningkatan kapasitas petani itu ya ceramah, Ya. demo kan gitu ya, terus sosialisasi gitu. Kali ini memang betul-betul bagaimana menghasilkan pengetahuan itu dari lapang yang disebut lapang tadi ya. Iya. Jadi di SL itu di awal sebelum materi kita lakukan pretest. Oh, ada pretest, Ada tahapannya gitu ya. pretestnya. Jadi pretestnya itu adalah kira-kira persoalan di tingkat petani itu seperti ini. Oke. Kita teskan di pretest. Kemudian kita lihat nilainya. Nah, misalnya soal nomor 3 itu hampir semuanya tidak bisa menjawab. Oh, berarti ini materi utama ini yang akan kita sampaikan. Gitu. Kemudian jalan sampai, karena SL itu kan kalau SL pertanian itu 1 musim penuh, mulai dari tanam sampai nanti panen. Oke. Itu belajarnya sepanjang musim itu. Nah, sepanjang itu belajar, nanti di akhir SL itu ada yang namanya post test. Post test itu untuk mengetahui sejauh mana ilmu, pengetahuan, dan keterampilan itu sudah terserap oleh petani atau peserta itu belum. Jadi kita akan lihat lagi, soal yang ini kemarin 100% nggak bisa dijawab, apakah setelah ada materi di post testnya itu terjawab atau tidak, itu akan bisa diketahui. Ada nggak yang membedakan SL pada waktu tahun-tahun 90 dengan sekarang? Kalau saya menduga begini Pak Zam, SL pada waktu itu kan mungkin ya dalam tanda kutip banyak yang masih buta aksara. Hari ini saya kira kan sudah mulai sudah tidak ada buta aksara di tingkat petani. Apakah ada itu Pak Zam? Tadi yang sampaikan kan dengan ada pretest sama post test dan tentu itu kan membutuhkan orang tidak buta aksara kan gitu. Ya. Nah, kalau membedakan secara signifikan sih sebenarnya enggak ya. Karena saya merasa bahwa metode proses SL dulu dengan sekarang itu ya masih seperti itu dan itu masih relevan saya kira. Karena mereka diajak belajar langsung ke lapangan. Hanya yang membedakan adalah kadang-kadang peserta juga. Peserta sekarang sudah ada yang peserta-peserta baru. Oleh karena itu menjadi tantangan bagi fasilitator seperti saya misalnya. Itu adalah bagaimana ikut juga mengikuti perkembangan misalnya digital. Digital itu menurut saya penting juga. Tetapi di dalam sekolah lapang seminimal mungkin kita menggunakan informasi dari media sosial. Misalnya ketika ada persoalan tentang hama penggedek batang, ya kita selaku fasilitator jangan terburu-buru mencari literasi dari internet. Tapi bagaimana melakukan riset langsung di lapangan? Ya, karena itu yang lebih efektif ya, menjelaskan bahwasanya ya masalahmu ya terjawab atas permasalahan yang ada terjadi pada lahan mereka kan gitu. Kalau dari sisi tingkatan gimana Pak Zam? Masa orang sekolah nggak lulus? Kalau pengalaman yang di PKTS ini, yang di Manyaran kemarin saya sudah melakukan post test itu 100% naik kelas. Layak naik kelas. Hanya saja nilai. Ada yang nilainya itu stagnan. Artinya di pretest dia dapat nilai 60. Post test itu 60 lagi. Itu stagnan namanya. Kemudian ada yang naik juga, yang dulunya 60 sekarang jadi 80. Itu banyak juga karena memang sudah banyak yang paham itu. Ada satu kemarin, ini kasus saja, ada kasus saja kemarin yang di PKTS itu SL Padi ada yang turun 1 orang nilainya. Nah itu faktornya karena dia tua. Dia tua membacanya susah dan dia harus didampingi orang lain gitu loh. Jadi dia grogi pokoknya masukin poin ya masukin. Maksud saya kan berarti SL ini tidak menutup kemungkinan untuk kelompok-kelompok rentan kan ya Pak. Tetap terbuka untuk semuanya kan secara inklusif kan gitu. Justru itu
saya di PKTS di Banjarjo Ya. ini menggandeng orang-orang yang menurut sekarang itu orang-orang yang sudah tidak potensi. Tapi sebenarnya dia itu sangat potensi Oke. untuk memproduksi pangan. Oleh karena itu SL pertanian ini itu semuanya usianya tua. Semuanya usianya di atas 35 tahun. Ada 1-2 itu hanya kecil, itu Ya. di bawah. Satu yang kedua, di SL ini kita tidak menutup kemungkinan dan kita justru mendorong tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga ikut Ya, belajar itu yang ke situ. terjadi di SL Iya. KBD ya. Iya. Itu kan bukan jelas. di SL Padi. Oh, Padi itu, juga? SL Padi ada perempuannya juga. Oke. Di KBD apalagi ada juga. Gitu. Ini kasus pengalaman lapangan menggunakan sekolah lapangan tadi Iya. begitu. Kira-kira cerita yang menarik apa Pak Zam selama pengalaman jenengan memfasilitasi sekolah-sekolah lapang gitu selama perjalanan menjadi fasilitator gitu, terutama yang terupdate juga hari ini kan gitu. Ya. Tentu itu kan perjalanan yang berbeda ya di tahun 90 sampai 2026 ini. Pengalaman yang terupdate ini begini, kalau yang terakhir ini Ya. yang terakhir ini pengalaman yang saya rasakan pengetahuan baru, teknologi baru ketika kita mau mengenalkan kepada masyarakat itu banyak sekali tantangannya. Artinya walaupun ini teknologinya sangat sederhana, tetapi kalau kita tidak bisa membuktikan itu bahaya. Satu, yang kedua, ketika kita mengenalkan teknologi ini, itu banyak orang yang tidak percaya. Ya. Kemarin ketika uji coba sistem padi itu, kemarin kita menggunakan sistem Jarwo 21, Jarwo 41 dan Legowo 22. Di sana itu lingkungannya sudah pada nyemprot semua, pakai herbisida, pakai ini sudah nyemprot. Ya. Panik, yang punya tanah ini panik juga. Ya. Tetapi saya hanya kasih ini, pokoknya keputusan harus berdasarkan pengamatan di lapangan. Oke. Persoalan ini rugi dari sisi materi, nanti saya yang tanggung. Ya. Sempat di satu hari itu pagi-pagi saya datang ke base camp, bapak itu sudah datang dan dia mohon pokoknya bisa enggak ini segera saya semprot karena ini sudah ditemukan hama. Gitu. Aman. Tetapi keyakinan kami selaku orang lapangan yang biasa melakukan SL ini belum melampaui batas ambang pengendalian. Oleh karena itu dibiarkan sih sebenarnya nggak apa-apa karena musuh alami masih bisa mengendalikan. Nah, saya beri pemahaman itu, kemudian saya berikan diskusi, mereka mau, dan pada akhirnya ternyata banyak orang luar, orang dari desa-desa luar itu mengira bahwa kegiatan SL ini membawa produk. Formulator. Nah, dikira formulator. Gitu. Dulu bersembunyi di balik hama, sekarang bersembunyi di formulator gitu. Tetapi menurut saya itu Oke. hal yang biasa lah. Dugaan yang biasa lah. Ya, artinya pengalaman saya dari awal 93 sampai sekarang itu bahwa teknologi ketika kita bawa ke lapangan Oke. itu tidak serta-merta bisa diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa kita melakukan uji coba dan praktek langsung Iya. di lapangan tersebut. Apa yang membedakan dari sisi hasil Pak Zam? Dari yang biasa menerapkan sistem bukan jajar legowo dan lainnya itu, yang konvensional dan yang hari ini yang diterapkan oleh SL itu apa yang membedakan? Apakah dari hasil atau pertumbuhan gimana? Kalau di kasus yang terakhir ini pertumbuhannya agak berbeda, walaupun tidak signifikan ya. Oke. Kemudian kami juga melihat mengukur panjang malenya 21, 241 dan 22 itu memang ada bedanya tapi hanya 1 cm rata-rata panjangnya. Kemudian jumlah bulirnya hampir rata-rata. Hanya saja di tanaman padi yang tanamnya itu jaraknya mepet itu sempit, tidak jarang, itu jumlah bulir yang kosongnya lebih banyak karena pada saat pengisian male sinar mataharinya tidak cukup masuk ke situ. Nah, yang jaraknya yang pakai jajar legowo itu jaraknya kan lebar sehingga sinar matahari bisa masuk dan itu proses fotosintesisnya cukup sempurna sehingga jumlah bulir yang terisi lebih banyak. Iya. Itu. Berarti itu artinya ketika sudah terbukti, saya yakin kalau kerja-kerja LPTP itu selalu membangun pengetahuan di tingkat rakyat ya, di tingkat tapak.
dengan pendidikan rakyatnya kan gitu, sampai menghasilkan kesadaran kritis gitu. Harapan kalau dari SL ini atau harapan ke depan metodologi SL ini bagaimana Pak Zam? Apakah ada inovasi atau apa gitu ke depan bagaimana? Ke depan saya kira pengembangan teknologi yang lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang itu menjadi tantangan yang luar biasa. Satu, kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menggandeng generasi-generasi muda, menyadarkan mereka bahwa pertanian itu sebenarnya pekerjaan yang sangat mulia dan itu sebenarnya bisa menghidupi kita kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Gitu. Bukan hanya sekedar cash money saja, tetapi kita bisa sebenarnya menghasilkan pangan yang lebih mandiri dan lebih berdaulat. Kira-kira seperti itu. Nah, saya berharap kegiatan-kegiatan SL itu di lapangan, ini contohnya di Manyarejo itu akan menjadi learning center bagi petani-petani di desa-desa sebelahnya. Tentu itu dibutuhkan berbagai upaya. Satu adalah memunculkan petani-petani ahli di bidang penelitian, di bidang pengorganisasian maupun di bidang pendidikannya, itu akan dituntut untuk itu, sehingga ketika ada orang belajar ke situ itu tidak menunggu orang LPTP dalam tanda kutip menjadi fasilitator, tapi mereka sendiri bisa memberikan informasi kepada orang lain itu. Gitu. Tentu LPTP nggak bekerja sendiri ya kan Pak? Ya, kalau di PKTS ini siapa teman selama ini berpikir dan mitra yang ada di PKTS ini? Kalau secara organisasi yang setiap hari kita bergelut di lapangan, itu ada namanya Siprianus Nahak, dia fasilitator dari Lembaga Wadah Titian Harapan. Kemudian ada Mas Wendy Juniarto, dia staf dari Yayasan Arsari Jayadikusumo. Dan yang tidak bisa kita remehkan dan kita abaikan adalah masyarakat setempat yang memiliki komitmen untuk belajar bersama. Karena di base camp kita itu, hampir setiap hari ada masyarakat dari masyarakat Manyarejo, apakah itu Karang Tarunanya atau dari petaninya, itu bermain ke base camp untuk melakukan diskusi-diskusi bareng. Ya, menarik saya kira dari anak petani asli sampai menjadi senior fasilitator ya. Tentu ini menjadi motivasi ke teman-teman komunitas dan tentu para calon fasilitator yang memang tergerak untuk bekerja dengan masyarakat gitu. Nah, kiat-kiat tertentu jadi Pak Zam ini seperti apa Pak? Ya ini kan perlu diwariskan ini keilmuannya. Ini saya kira mudah diucapkan tetapi sangat sulit diterapkan, yaitu kita konsisten dengan apa yang kita miliki. Artinya saya pernah mendapatkan bisikan dari ini bahaya nih kalau bisik-bisikan ini. Ini motivasi dari koordinator saya dulu begini. Zam, kalau kamu mau laku dijual, maka kamu harus memiliki sebuah keahlian tertentu, apapun. Apakah keahlian teknis ataupun keahlian non teknis. Kalau kamu tidak memiliki keahlian tertentu, maka kamu tidak akan terjual. Ini baru saya sadari dan ternyata memang betul. Kalau kita hanya ibaratnya supermarket, palu gada, apa lu minta gue ada, itu tidak akan laku dijual. Tetapi kalau kita memiliki identitas tertentu, apakah hanya bisa misalnya ahli dalam bidang pupuk, atau ahli dalam bidang serangga, atau ahli bidang apapun, kalau kita memiliki keahlian itu insya Allah akan laku dijual di pasaran. Karena setidaknya kita sebenarnya ini pria-pria panggilan yang bisa dijual kemana-mana. Iya, ya tadi maknanya adalah mandatori atau memang saran dan perintah kan gitu Pak Zam. Ya, saya kira itu ya Pak Zam, obrolan kita tentu menarik dari perjalanan Pak Zam Zaini sebagai senior fasilitator sampai hari ini memandu dan menjadi penjaga gawang di koordinator program PKTS di Manyarejo gitu. Baik teman-teman, banyak hal yang bisa kita ambil tadi perjalanannya. Tentu ini menjadi refleksi pengetahuan dan terima kasih saya sebagai host hari ini menjadi salah satu mungkin episode perdana dalam bulan puasa ini. Salam ngobras, ngobrol komunitas.